Pria itu setiap hari membawa pedang seberat ribuan jin. Hari ini adalah pertama kalinya dia mencoba menarik pedang untuk memotong daun. Namun meskipun dia berusaha keras mengayunkan pedang berat itu, dia hanya berhasil memotong 4 daun saja, dan menjadi peserta terlemah di antara semua kontestan. Melihat itu, orang-orang di sekitarnya mulai mengejeknya. Melihat adegan itu, pria itu mulai meragukan kemampuannya. Namun saat itu, sang guru pedang yang sedang menonton dari kejauhan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia segera menyadari bahwa pria itu salah membawa pedang. Ternyata pedangnya seberat 1000 jin dan sangat besar, yang benar-benar mempengaruhi kemampuannya. Padahal pria itu sebenarnya memiliki tubuh pedang alami. Dalam waktu 5 tahun, dia sudah mencapai tingkat tubuh pedang aneh. Sedangkan gurunya, pedang suci terkuat di dunia, menghabiskan 20 tahun untuk mencapai tingkat tersebut. Beberapa hari kemudian, adalah hari turnamen pedang. Untuk melepaskan diri dari status pedangnya, pria itu memutuskan untuk turun gunung ikut serta. Sebelum berangkat, sang guru memberinya pedang berat yang terbuat dari besi hitam dingin, dan untuk membantu dia beristirahat, sang guru dengan khusus berpesan, bahwa dia harus selalu membawa pedang ini. Namun sang guru, karena mabuk, salah membawa pedang. Itulah sebabnya pria itu menjadi bahan tertawaan di seluruh arena. Namun beruntung, turnamen pedang memiliki 3 ronde. Asalkan dia tampil bagus di sisa pertandingan, masih ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Keesokan harinya, pertandingan dimulai. Ronde pertama adalah menguji kecepatan dan ketepatan pedang. Dengan para peserta lain yang satu persatu keluar, semua berhasil meraih hasil yang cukup baik. Saat giliran pria itu tiba, dia bahkan kesulitan untuk menarik pedangnya yang berat. Meskipun dia mengayunkan pedang, dia hanya bisa memotong 4 daun lagi. Orang-orang menertawakannya, mengatakan bahwa dia hanyalah orang dari lapisan bawah. Segera ronde kedua dimulai. Juri dengan ringan menunjuk ke langit. 9 roh pedang muncul dalam sekejap. Dan siapa yang bisa bertahan paling lama di hadapan 9 roh pedang, dia akan menjadi pemenang ronde kedua. Namun kepala keluarga berpikir pria itu tidak mampu, dan mempersiapkan untuk memaksanya menyerah. Namun pria itu tidak peduli. Dia tetap maju dengan berani untuk tantangan. Namun karena pedang berat itu, dia kembali gagal memenangkan pertandingan ini, dan jatuh di posisi terbawah. Saat itu, kepala kakek menangkap pria itu, namun merasakan aliran energi dalam tubuhnya yang tenang seperti lautan. Ada sedikit aliran energi sejati dalam meridiannya. Ini tidak sesuai dengan penampilannya yang buruk saat itu. Kepala kakek langsung menyadari bahwa ada yang salah dengan pedang pria itu. Kemudian datang ronde terakhir, yaitu uji pertempuran nyata. Namun kepala keluarga lawan tiba-tiba menginterupsi kepala kakek, dan mengancam untuk membiarkan semua orang menantang putranya. Ucapan ini membuat semua peserta terkejut. Lawan juga terlihat sangat sombong, mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan dirinya. Kakak tertua langsung maju untuk melawan. Namun, dia tidak bisa menahan satu pukulan dari lawannya. Kemudian, kakak perempuan, untuk membalas dendam untuk kakaknya, dengan berani maju untuk melawan lawannya, dengan serangan pedangnya yang kuat. Semua orang baru menyadari bahwa dia telah membangkitkan niat pedangnya. Namun, lawan tidak terkejut, karena dia sudah membangkitkan niat pedangnya yang kedua, dengan 2 niat pedang yang memperkuatnya. Kakak perempuan dengan cepat kalah. Lawan melihat itu dan mulai mengejek mereka. Saat itu, pedang berat pria itu mulai berfungsi. Sebuah cahaya pedang menyilaukan, membuat lawannya mundur selangkah. Namun, pria itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat kuat.